dinyatakan positif COVID. Yang lebih berat sakitnya atau psikisnya? Psikisnya ya. Dijemput pakai ambulan? Dijemput pakai ambulan tapi nggak langsung di kos. Selamat pagi pemirsa Kreatif Channel. Pagi hari ini Kreatif Channel ada satu konten yang menarik, konten mendidik. Karena apa? Kebetulan saya mempunyai seorang sahabat, saya bisa anggap adik juga di kantor, satu kantor kami. Itu kemarin 1 bulan yang lalu dinyatakan positif COVID. Dan sekarang ada di depan saya. Kenapa sudah ada di depan saya? Karena sudah negatif dan sudah sembuh, dinyatakan sembuh. Alhamdulillah, kita bersyukur, patut bersyukur. Untuk adik saya ini, saya ingin banyak bertanya karena ini adalah kasus COVID, penderita COVID yang dinyatakan sebenarnya dalam posisi OTG, orang tanpa gejala. Jadi tidak ada gejala sama sekali. Kita tidak tahu, entah saya, entah pemirsa sekalian pernah atau tidak untuk positif COVID itu kan kita nggak tahu. Kalau jangan-jangan kita pernah OTG, jadi orang tanpa gejala, kan kita nggak tahu. Kita coba ngobrol dengan adik saya ini, kira-kira menjadi OTG itu apa yang dirasakan. Yang pertama, ketika dinyatakan COVID itu hasilnya dari mana, Mbak? Kan pertama itu ada tes rapid dari kantor. Rapid ya? Untuk beberapa orang yang di lapangan atau ketemu langsung sama nasabah. Hasilnya itu reaktif untuk rapidnya. Nunggu beberapa saat langsung ada tindakan body swab kayak gitu. Rapid itu yang jari-jari itu ya, masukan pipet itu. Berarti reaktif, ketika sudah keluar hasilnya langsung di swab. Langsung di swab. Swab jaraknya berapa hari? Hasilnya pas itu rapid hari Selasa, hasil swabnya hari Jumat malam. Jumat malam. Jumat malam. Dinyatakan positif. Sekarang pertanyaannya gini, kalau saya aja bayangin ini, ketika dinyatakan positif, apa yang terpikirkan? Pertama mungkin pas reaktif dulu ya. Kalau pas reaktif itu kan posisinya juga banyak orang. Dan tiba-tiba diinformasiin waktu itu di WA, pastilah shock. Takut gimana-gimananya. Tapi habis itu ya mungkin gara-gara aku orangnya cuek atau gimana, ya udahlah. Biasa aja, yang penting jaga jarak aja sama orang lain. Habis itu kan langsung diminta isolasi dulu sambil nunggu hasil swab. Hasil swabnya itu ditelepon sama kepala unit saya. Awalnya ditanyain kabarnya gimana, kondisinya ada keluhan atau enggak. Terus langsung dibilang ini hasilnya seperti ini, tapi kamu jangan stres, jangan drop, vitaminnya didoping terus, semuanya olahraga. Pokoknya jangan stres, udah sekarang istirahat aja gitu. Awalnya positif kok bisa ya, aku padahal nggak ngerasain apa-apa. Atau ada penularan dari mana, mungkin karena pas itu habis perjalanan dari kampung kayak gitu sih. Pas waktu cuti itu ya. Yang pertama dirasakan itu gini, saya pengen jujur-jujuran aja. Dari kamu itu yang lebih berat sakitnya atau psikisnya? Kalau mungkin psikisnya ya. Lebih ke psikis ya? Kalau misal kalau menurutku psikisnya, takut orang gimana nanti dari sekelilingnya menjauhi atau gimana. Tapi kan aku orangnya ya kayak tadi aku bilang cuek. Jadi udahlah, bodo amat orang mau ngomong apa, yang penting aku fokus, nanti sembuh bisa aktivitas lagi. Kayak gitu. Berarti untungnya kamu itu orangnya cuek. Iya, mungkin kalau nanti orangnya yang positif itu nggak kayak aku, kepikiran, bisa stres. Terus habis itu ketika dinyatakan positif swab positif, terus habis itu apa yang dilakukan? Apakah langsung laporan ke puskesmas atau kantor agar dijemput untuk dibawa kemana? Pas itu positif dikabari itu Jumat malam. Kemudian Sabtu pagi aku dikirimi hasilnya, fotokopian surat keterangan. Terus diarahkan dari kantor itu buat lapor ke puskesmas. Dari puskesmas itu berhubung itu hari Sabtu dan kepentok
Minggu sama Seninnya itu kan 17 Agustus ya. Oh iya. Jadi aku diminta isolasi sendiri dulu. Iya. Sampai hari Selasa pagi baru dijemput terus diantar ke rumah dinas wali kota Semarang. Nah gini, dijemput itu heboh apa enggak? Kalau heboh kan bahaya, artinya bahaya itu bagi kamu kan bahaya. Nanti dilihatin orang banyak itu kan malu atau beban mental. Jemputnya kayak apa? Jemputnya silent aja sih, soalnya dari sebelumnya udah dikonfirmasi, dikoordinasi sama ibu kos juga, sama petugas puskesmas gimana caranya biar dijemputnya baik-baik sama nggak bikin heboh warga. Betul, gitu. nah itu maksud saya. Berarti dijemput pakai ambulan? Dijemput pakai ambulan tapi nggak langsung di kos. Iya. Aku agak jalan ya sekitar 700-800 meter ke wilayah yang rada sepi, baru ketemuan di situ. Habis itu dijemput dibawa ke rumah dinas wali kota. Di sana langsung dapat tempat untuk isolasi itu ya, bareng-bareng itu. Kalau di rumah dinas wali kota itu sifatnya di situ ada kan itu kan bukan rumah sakit. Kalau pemikiran kami ya orang awam itu ya, ketika orang kena COVID itu dibawa ke rumah sakit, banyak selang macam-macam. Kalau di sana seperti apa sih? Enggak, karena di rumah dinas itu khusus buat yang tanpa gejala dan mungkin gejalanya ringan. Itu kita di sana ya cuma aktivitas biasa kayak orang sehat aja, tapi tetap pakai masker, protokol kesehatan, jaga jarak, semuanya harus dijaga gitu. Dan dikontrol terus kesehatannya. Berarti di sana itu lebih kayak apa ya? Diisolasi dalam satu tempat, di pengawasannya bisa 24 jam, bisa melihat. Di sana itu ada dokternya berarti setiap hari. Ada dokter, suster, standby. Standby di sana. Ada biayanya di sana? Gratis. Gratis sama sekali ya. Makan ditanggung sana, tidur ditanggung sana. Semuanya. Luar biasa. Berarti perhatian Kota Semarang terhadap pasien COVID sudah luar biasa. Rumah dinas wali kota digunakan untuk OTG. Ada kelemahan nggak, Pak? Masukan buat kota Semarang? Untuk penanganannya? Iya, di situ di rumah dinas itu. Kalau pas saya yang ditangani memang lumayan banyak. Gercep lah istilahnya gerak cepat dan lumayan baik. Cuma mungkin untuk di sananya fasilitas umumnya, karena kita kan fasilitas umumnya kayak toilet, tempat suci itu mungkin kurang diperhatikan ya. Kurang ya mungkin karena posisinya itu nggak cuma toilet permanen tapi ada juga yang portable. Mungkin ada juga yang bersih, ada juga yang kurang kayak gitu. Iya. Jadi kalau saya lihatnya kan itu kan sebenarnya rumah dinas, bukan rumah sakit. Kalau rumah sakit beda lagi kan gitu. Tapi untuk overall udah luar biasa bagus ya. Bagus di situ. Semuanya terkontrol. Ada kegiatan-kegiatan apa? Kalau misalnya kegiatan dari pagi sampai malam itu ada. Yang pertama pagi hari kita bangun, ada kontrol kesehatan setiap pagi sekitar jam 6. Setelah semuanya dikontrol, habis itu kita olahraga bareng-bareng sekitar setengah jam lah. Ada game juga habis ini. Kayak outbound kan? Ya, ada game habis outbound. Itu tinggal ambil makan sarapan. Terus bareng-bareng juga sarapannya? Sarapannya terserah sih, ada yang ngumpul bareng, ada yang dibawa ke kamar, ada yang dibawa ke kamar juga. Habis itu ya kita bersih-bersih, berjemur sampai jam 10, jam 11, makan siang, terus istirahat siang sampai sore, nanti olahraga lagi, terus bersih-bersih. Malamnya kita ada makan malam dan pengajian. Gini, ada nggak treatment khusus di situ yang pengobatan? Ada pagi harus minum obat ini, siang harus minum obat ini, malam harus minum obat ini. Kalau buat aku sendiri sih nggak ada, soalnya pas datang cuma dikasih vitamin sama antibiotik. Itu buat aku. Kalau buat yang lainnya ya sama sih. Jadi sebenarnya lebih menjaga kesehatan ya di sana. Iya, menjaga kesehatan. Jadikan orang itu pola hidupnya diperbaiki, terus jaga kesehatan biar imun tubuhnya itu kuat untuk menghadapi COVID itu ya. Iya, benar. Sekarang gini intinya dari yang Mbak rasakan menjadi OTG itu perubahan gini, dari awal ketika sehat dinyatakan positif itu ada perubahan di badan nggak, misalnya batuk atau apa tuh? Kalau mungkin gejala-gejala ringan gitu ya, ada sih kayak batuk, bersin, tapi itu masih wajar.
Wajar nggak yang parah gitu nggak? Enggak, masih wajar. Jadi nggak terlalu kelihatan kalau kita memang positif gitu loh. Tapi karena ada asupan nutrisi, vitamin dan minuman-minuman atau doping-doping lainnya buat menjaga imun, itu jadi lebih sehat. Dan ditambah lagi mungkin karena kebiasaan saya dulu itu jarang olahraga, dan sekarang itu sudah komitmen sama diri sendiri, aku harus olahraga, berarti ya sekarang rasanya jadi lebih bugar aja. Oh, malah lebih bugar lagi. Jadi intinya di situ itu benar-benar harus ketika dinyatakan positif harus menjaga imun tubuh, vitamin diperbanyak, istirahat diperbanyak, olahraganya diperbanyak gitu ya. Dan juga cara berpikir atau tingkat stres itu berpengaruh nggak menurut? Tingkat stres berpengaruh banget, soalnya kan nggak cuma aku aja yang di sini positif ya. Ada juga yang lainnya, temen heboh gitu, tanya ini itu harus gimana, tindakannya harus gimana. Tapi kalau aku sendiri sih biasa aja. Iya, berarti kalau dari fisik itu, kalau dari psikis Mbak Lia bisa ngasih apa masukan untuk teman-teman yang mungkin kena jadi OTG, seperti apa sih caranya memikirkan biar selalu positif? Apakah cuek dengan orang lain aja atau gimana sih? Saran aku sih yang pertama tenang diri dulu. Oke, nggak apa-apa positif, di luar sana pasti ada banyak orang yang gimana ya, mungkin menjauhi atau berpikiran negatif, tapi kita harus tumbuhkan pikiran, udah nggak apa-apa, yang penting setelah ini kita harus komitmen sama diri sendiri, kita harus hidup sehat. Terus masalah omongan orang lain nggak usah dipikirin, toh itu mulut-mulut mereka, jadi kita tutup kuping aja biar fokus sehat, bisa negatif lagi aktivitas seperti biasa. Berarti sekarang ada perubahannya dari seorang kamu itu yang dulu gak pernah olahraga, sekarang lebih ternyata olahraga itu enak, sekarang harus pola hidup sehat. Itu adalah berkahnya mungkin ya dari kejadian ini. Lebih peduli terhadap kesehatan sekarang. Terutama kalau olahraga ya. Emang sih dulu tuh hampir nggak pernah olahraga. Kalau sekarang saya luangkan lah paling nggak setengah jam sampai 1 jam. Nggak tahu itu nanti cuma pemanasan aja atau jalan-jalan muter komplek kayak gitu doang. Nggak harus yang berat. Tubuh gerak ya. Iya. Jadi gitu teman-teman, kita ketemu dengan salah satu orang yang telah berhasil keluar dari rumah dinas, karantina rumah dinas dengan posisi yang sangat luar biasa, sehat walafiat, dan sekarang juga katanya jauh lebih sehat karena olahraganya rutin. Jadi kalau dari saya pribadi, jangan pernah menjudge orang yang kena COVID itu sebagai ladang penyakit. Jangankan teman kita ini, kita aja yang setiap hari, kan tempat duduk saya ini berdekatan. Jadi saya aja atau teman-teman kalau turun atau ke tempat lain itu kayak dicemooh, aduh bahaya ini ada temennya si ini yang kemarin positif. Itu beban bagi kami, apalagi bagi pasien. Jadi tolong waspada boleh, ketakutan jangan. Tetap jaga kesehatan, kita tetap rangkul, berikan dukungan moral untuk teman-teman kita yang OTG maupun yang sudah masuk ke isolasi. Semoga semuanya sehat, vaksin COVID bisa segera ditemukan. Sekian dari kami, semoga video ini bisa menjadi manfaat. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih.